Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Manfaat Bantul, Madrasah Istimewa dengan slogan prestasi sebagai tradisi. Selamat datang pada video pembelajaran mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 10 semester 1. Oke. Pada pembelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 10 semester 1, materi yang akan kita pelajari adalah wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda. Oke, kita bertemu lagi dengan Ibu Francisca Listiarini. Sebelum Ibu akan menjelaskan tentang kewirausahaan yang terinspirasi dari budaya lokal, akan Ibu jelaskan tentang peta konsep kerajinan. Peta konsep kerajinan, wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Kita akan pelajari tentang karakteristik kewirausahaan, perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda, perencanaan dan produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda, perhitungan biaya produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda, pemasaran langsung kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda, evaluasi hasil kegiatan pembelajaran wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Nah, ini sebagai peta konsep kerajinan pada pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 10 semester 1. Jadi, pada pertemuan perdana ini yang kita memang belum bisa bertatap muka secara langsung, hanya lewat daring. Semoga kalian tetap semangat walau di masa pandemi. Jadi manfaatkanlah waktu kalian dengan sebaik-baiknya. Oke, sebelumnya akan Ibu jelaskan dulu tentang tujuan pembelajaran dari materi kewirausahaan yang terinspirasi dengan budaya lokal. 1. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Memahami jenis karakteristik atau dimensi kewirausahaan, kualitas dasar dan kualitas instrumental kewirausahaan. 2. Memahami dasar-dasar pengembangan kewirausahaan. 3. Memahami ciri-ciri seorang wirausahawan. 4. Mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan wirausahawan. 5. Mengumpulkan data atau informasi tentang pengertian kewirausahaan, macam-macam kualitas dasar dan kualitas instrumental wirausaha yang berhasil dan gagal. 6. Menganalisis dan menyimpulkan informasi atau data serta membuat hubungan antara pengetahuan kewirausahaan dan praktik atau pengalaman wirausahawan. 7. Menyajikan hasil analisis dan simpulan dalam bentuk media, lisan, dan tulisan. Nah, ini adalah gambar dari seorang wirausaha. Seperti apa sih seorang wirausaha? Kita bisa lihat dari gambar karikatur ini ya. Jadi ciri-ciri seorang wirausaha itu seperti apa? Seorang wirausaha itu mempunyai sifat jujur, minat, mempunyai motivasi, berpikir yang positif atau positive thinking, berani menanggung risiko, mempunyai etos kerja, mempunyai tanggung jawab pastinya ya. Terus seorang wirausaha bisa bekerja dalam sektor apa? Dalam sektor industri, perdagangan, jasa, dan agraris. Sekarang menjadi seorang wirausaha itu syaratnya apa? Mempunyai keahlian, bakat, mental, kreatif, inovatif, dan berani menanggung risiko, serta mempunyai persaingan atau tantangan. Nah, jadi seorang wirausaha dia mempunyai orang yang mempunyai optimis ya. Jadi untuk bisa menjadi seorang wirausaha ini adalah ciri-cirinya. Jadi harus jujur, mempunyai minat, motivasi, positive thinking, risiko, berani menanggung risiko, dan mempunyai etos kerja serta tanggung jawab. Selanjutnya, kita akan belajar tentang karakteristik kewirausahawan. Wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun kegiatan untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan, serta memasarkannya. Ini artinya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Oke, selanjutnya pelaku wirausaha disebut wirausahawan atau entrepreneur, yaitu seorang yang memiliki kualitas jiwa kepemimpinan dan inovator pemikiran dalam melakukan usaha. Akan jelaskan lagi ya, jadi bagaimana kewirausahaan adalah suatu proses dalam melakukan atau menciptakan sesuatu yang baru dengan cara kreatif dan penuh inovasi yang memberikan manfaat bagi orang lain dan bernilai tambah. Ada juga yang menjelaskan definisi kewirausahaan adalah suatu sikap mental seseorang yang memiliki kreativitas, aktif, bercipta daya untuk membuat sesuatu yang unik dan baru dan dapat bermanfaat bagi banyak orang. Kewirausahaan memiliki proses yang dinamis untuk menciptakan sesuatu yang disertai tenggang waktu, modal, sumber daya, dan juga resiko. Secara bahasa dalam Wikipedia, arti kewirausahaan adalah suatu proses untuk mengembangkan, mengidentifikasi, dan mewujudkan visi dan misi dalam kehidupan. Kata kewirausahaan itu sendiri berasal dari kata wira dan usaha. Apa yang dimaksud dengan wira adalah pejuang, berani, dan berwatak agung, berbudi luhur. Sedangkan usaha berarti bekerja, berbuat amal, berbuat sesuatu. Oke, ini yang tercantum dalam keputusan menteri. Selanjutnya, kegiatan yang bersifat kewirausahaan. Oke, 1. Menghasilkan produk baru dengan cara yang baru pula. 2. Menemukan peluang pasar baru dengan menghasilkan produk baru pula. 3. Mengkombinasikan faktor-faktor produksi dengan cara baru. 4. Mendukung budaya yang mendorong eksperimen kreatif. 5. Mendorong perilaku eksperimen. Lanjutnya, dampak positif lainnya dari kegiatan berwirausaha. 1. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. 2. Memanfaatkan sumber-sumber bahan baku yang belum digunakan sehingga menjadi bermanfaat bagi masyarakat. 3. Sumber devisa bagi pemerintah. 4. Secara keseluruhan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oke, sekarang kita akan belajar tentang karakteristik ya. Karakteristik seorang wirausaha yaitu sifat atau tingkah laku dari seseorang sehingga dapat diartikan bahwa karakteristik wirausaha adalah sifat atau tingkah laku yang khas dari wirausahawan yang membedakan dengan orang lain. Oke, selanjutnya karakteristik kewirausahaan adalah suatu karakteristik yang dimiliki oleh setiap wirausaha ketika menjalankan usahanya. Dan sifat ini menjadi sebuah pendorong dari kesuksesan. Jadi karakteristik kewirausahaan adalah sifat, watak, dan ciri-ciri yang melekat pada seseorang yang memiliki kemauan yang tinggi untuk mewujudkan gagasan inovatif dan baru di dalam dunia usaha. Selain itu juga dapat mengembangkan dengan baik. Oke, menurut Stanhope dan John F. Burgess 1993, karakteristik yang diperlukan untuk menjadi seorang wirausaha yang berhasil bagaimana? Yaitu memiliki visi dan tujuan yang jelas. 2. Bersedia menanggung resiko, waktu dan uang. 3. Berencana dan mengorganisasi. 4. Suka bekerja keras sesuai dengan tingkat kepentingannya. Oke, bagaimana sifat-sifat seorang wirausahawan ya? Sifat seorang wirausahawan yaitu percaya diri atau self confidence. 2. Berorientasi tugas dan hasil. 3. Keberanian mengambil resiko. 4. Kepemimpinan, mempunyai sifat kepemimpinan. 5. Berorientasi ke masa depan. 6. Keorisinilan, kreativitas, dan inovasi. Jadi seorang
Wirausahawan itu mempunyai sifat-sifat percaya diri, berorientasi tugas dan hasil, keberanian mengambil resiko, mempunyai sifat kepemimpinan, berorientasi ke masa depan, dan keorisinilan, mempunyai daya kreativitas dan inovasi. Oke, selanjutnya, nah ini adalah gambaran mental seorang pengusaha. Bagaimana mental seorang pengusaha? Menyiapkan mental menjadi pengusaha. Mental pengusaha yaitu melayani, kualitas, berteman dengan bersahabat, siap jatuh, siap bangun, siap sukses, berbagi, mengayomi, dan berhemat. Ini adalah gambaran mental seorang pengusaha. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada catatan. Jadi nanti tugas pertama anak-anakku semua, kalian akan Ibu beri tugas mencari cerita-cerita orang sukses. Tadi sudah Ibu jelaskan bagaimana sih seorang wirausahawan, sifat-sifatnya seperti apa. Di Indonesia ini banyak sekali pengusaha-pengusaha sukses yang mereka dari nol, ya. Nanti silakan kalian cari di internet atau di sekitar lingkungan kalian sendiri, ya. Orang-orang sukses yang mereka memulai usahanya dari nol. Jadi tidak langsung ya sukses itu ada prosesnya. Nah, silakan nanti untuk tugas pertama kalian boleh mencari tema yang bebas. Banyak sekali seorang pengusaha-pengusaha di Indonesia ini dari dia mendirikan usaha dari nol bisa menjadi seorang pengusaha yang sukses. Kalian nanti bisa cerita di sana bagaimana seorang pengusaha itu meraih kesuksesannya. Silahkan kalian buat cerita ya. Nanti ini dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Nanti bisa dikumpulkan di foto via WA Japri nomor HP Ibu Siska lewat grup ya. Nanti silahkan dikumpul. Kalau yang bisa ngumpul sebelum tanggal yang ditentukan, alhamdulillah. Nanti ini untuk menilai bagaimana kalian memahami tentang pembelajaran kewirausahaan. Oke ya. Di sini nanti akan Ibu jelaskan juga contoh ya kisah sukses. Kita di sini Ibu memberi contoh tentang Ibu Susi Pujiastuti, pendiri Susi Air dan Susi Brand. Di sini Ibu akan jelaskan bagaimana sih seorang sosok dari Ibu Susi Pujiastuti ya. Jadi kalian bisa tahu perjuangan Ibu Susi Pujiastuti sampai bisa diangkat menjadi menteri dan dia menjadi pengusaha yang sukses ya. Wanita yang menjadi menteri di kabinet Presiden Joko Widodo adalah salah satu sosok wanita yang layak menjadi sosok teladan atas kegigihan dan kesuksesannya. Tidak heran, meskipun tidak bisa menyelesaikan sekolah hingga pendidikan menengah, beliau tetap bisa menjadi seorang pengusaha sukses dan tetap sederhana dalam kesehariannya. Oke, Ibu Pujiastuti lahir di Pangandaran pada 15 Januari 1965. Beliau merupakan putri seorang peternak dan penjual hewan potong, seperti sapi dan kerbau. Sapi dan kerbau tersebut menjadi penghasilan pasangan Lasmina, pengirim antar provinsi terdekat Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadi tujuan distribusi hewan-hewan tersebut. Lalu bagaimana kisah sukses Pujiastuti selanjutnya hingga mencapai kesuksesan ya. Jadi ada yang unik dari sosok remaja Susi Pujiastuti. Saat gadis remaja SMP, yang lainnya sibuk memikirkan cinta monyet, beliau sudah melakukan bisnis pakaian serta bed cover. Sampai pada satu titik, beliau memutuskan untuk berhenti sekolah. Setelah berhenti sekolah, semangat Ibu Susi Pujiastuti untuk berbisnis tetap tinggi. Karena hidup di lingkungan nelayan, wanita ini mengambil keputusan untuk menekuni bisnis jual beli ikan. Pada waktu itu, modal yang dimilikinya dari berjualan perikanan hanya sekitar 750.000. Itulah pionir awal bisnis besar seorang Susi Pujiastuti. Ya, bisnis perikanan yang ditekuni Ibu Susi tidak dijalankan setengah-setengah. Saat remaja, wanita itu membeli ikan di daerah pelelengan ikan dan menjual hasilnya tengkulaknya tersebut pada beberapa restoran. Tidak semua restoran mempercayai ikan yang dijualnya saat awal merintis, ya.
Tetapi karena konsistennya, ingat ya nak ya, apapun yang kita kerjakan penuh konsisten, penuh semangat, penuh kesabaran ya, itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa ya. Begitu juga dengan kalian. Kalau kalian dari awal masuk di Manfaat Bantul ini, kalian punya semangat, kalian punya niat ya, apalagi yang jauh dari orang tua, kalian sudah jauh-jauh datang dari daerah di luar Jogja, satu niat kalian adalah untuk menuntut ilmu. Nah, di sini kalian punya niat dulu untuk datang ke Manfaat Bantul, niat belajar dengan sungguh-sungguh, ibadahnya juga sungguh-sungguh. Doa ibu semoga kalian nantinya menjadi orang-orang yang sukses. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya, kegigihan tersebutlah yang kemudian mengantarkannya untuk semakin dikenal lingkup konsumen yang lebih luas. Bahkan pada suatu titik, Susi Pujiastuti berhasil menjual lobster ke luar negeri dalam jumlah yang fantastis. Hal ini sangat wajar karena beliau rela menawarkan produknya sampai restoran-restoran di Jakarta. Ini kegigihan yang bisa kita lihat dari sosok Ibu Susi Pujiastuti. Saat ini Ibu Susi Pujiastuti banyak menjadi teladan dalam bekerja, kegigihan dalam menghadapi perjuangan hidup hingga menuai kesuksesan. Jelas bukan perkara 1-2 hari yang bisa diselesaikan orang-orang pada umumnya. Jadi apapun yang kalian kerjakan, kalau kalian punya semangat, kalau kalian punya kegigihan ya, kalian punya niat yang tulus dari awal ya, kalian masih kelas 1, kalian harus semangat belajar ya. Semoga nanti kalian yang di pondok itu akan betah dan bisa sampai selesai mengikuti pelajaran di Manfaat Bantul. Dan semoga kita bisa bertatap muka langsung, tidak hanya pembelajaran daring ya. Oke, ini adalah sosok dari Ibu Pujiastuti ya. Ini fotonya seperti ini. Nah, ini sosok wanita pengusaha yang bisa kita contoh kegigihannya ya. Oke. Wirausahawan yang inovatif adalah orang yang memiliki ciri-ciri berikut. Ibu akan jelaskan kembali ya setelah tadi Ibu beri contoh tentang sosok pengusaha di Indonesia, salah satu pengusaha yang sukses yang memulai usahanya dari nol ya. Tapi bukan berarti tamat sekolah itu bisa sukses ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa Ibu Pujiastuti karena dia memilih untuk berbisnis, akhirnya sekolahnya tidak selesai, tetapi beliau bisa menjadi pengusaha yang sukses karena kegigihannya ya. Wirausahawan yang inovatif adalah orang yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1, tidak pernah puas dengan cara-cara yang dilakukan saat ini, meskipun cara tersebut cukup baik. Oke, selalu menuangkan imajinasi dalam pekerjaannya, selalu ingin tampil berbeda atau selalu memanfaatkan perbedaan. Oke, syarat untuk menjadi wirausaha yang berhasil adalah sebagai berikut. 1, memiliki sikap mental yang positif. Oke. 2, memiliki keahlian di bidangnya. 3, mempunyai daya pikir yang kreatif. 4, rajin mencoba hal-hal yang baru yang dinamakan inovatif. 5, memiliki semangat juang yang tinggi, motivasi dan komitmen yang tinggi. 6, mampu mengantisipasi berbagai resiko dan persaingan. Oke, lanjutnya gambaran seorang wirausahawan yang sukses bisa kita lihat dari gambar karikatur ini ya. Jadi kalau kita menjadi seorang wirausahawan yang sukses, uang itu akan datang sendirinya kepada kita ya. Hore, akhirnya saya bisa mempunyai usaha yang sendiri. Jadi dengan kegigihan, dengan ketelatenan, kita menekuni suatu usaha apapun itu, insya Allah akan menuai hasil yang baik ya, bisa meningkatkan ekonomi. Oke, jadi uang itu akan datang sendiri kepada kita. Ini adalah gambaran wirausahawan yang sukses. Selanjutnya, faktor-faktor pendukung keberhasilan wirausaha. Ada beberapa pendukung keberhasilan wirausaha, diantaranya 1, faktor manusia. 2, faktor keuangan. 3, faktor organisasi. 4, faktor mengatur usaha.
5 faktor pemasaran. Oke, selanjutnya. Langkah-langkah untuk menjadi wirausahawan yang sukses. Di antaranya 1. Ada visi dan tujuan yang jelas. 2. Bersedia untuk mengambil risiko uang dan waktu. 3. Terencana dan terorganisir. 4. Kerja keras sesuai dengan tingkatan kepentingannya. 5. Mengembangkan hubungan yang baik dengan karyawan, pelanggan, pemasok, dan lainnya. 6. Hal-hal yang membuat usaha atau bisnis meraih kesuksesan. Selanjutnya, menurut Zimmerer dalam Suryana 2003 halaman 44-45, ada beberapa faktor yang menyebabkan wirausaha gagal dalam menjalankan tugasnya atau usahanya, yaitu tidak kompeten dalam manajerial, ya, jadi tidak mempunyai sifat yang kompeten, kurang berpengalaman baik dalam kemampuan mengkoordinasikan keterampilan mengelola sumber daya manusia maupun kemampuan mengintegrasikan operasi perusahaan. Lanjut, kurang dapat mengendalikan keuangan, gagal dalam perencanaan, lokasi yang kurang memadai, kurang pengawasan, sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Nah, ini bisa kita lihat ya faktor-faktor yang menyebabkan wirausaha gagal. Tadi sudah kita lihat ya, wirausaha yang sukses itu seperti apa, mempunyai komitmen, dia mempunyai ilmu yang memang memadai, ya. Nah, sekarang wirausaha yang gagal dalam menjalankan tugas usahanya seperti apa? Orang yang tidak mempunyai komitmen, kompeten dalam manajerial, kurang berpengalaman dalam kemampuan mengkoordinasikan keterampilan mengelola sumber daya manusia maupun kemampuan mengintegrasikan operasi perusahaan, kurang dalam mengendalikan keuangan, jadi antara keuangan, uang masuk, uang keluar, jadi tidak mempunyai manajemen yang baik, gagal dalam perencanaan, mempunyai perencanaan tetapi gagal, lokasi yang kurang memadai, ini juga bisa menyebabkan seorang wirausaha itu gagal, ya. Kurang pengawasan, sikap yang kurang sungguh-sungguh. Jadi dimanapun orang kalau sikap yang kurang sungguh-sungguh, dia akan mengalami suatu kegagalan. Oke, ketidakmampuan dalam melakukan peralihan transisi kewirausahaan, ya. Selanjutnya, alasan utama kegagalan usaha baru antara lain pengetahuan pasar yang tidak memadai, kinerja produk yang salah, usaha pemasaran dan penjualan yang tidak efektif, adanya persaingan, keusangan produk yang terlalu cepat, waktu memulai usaha baru yang tidak tepat. Nih adalah gambaran utama kegagalan dalam usaha. Tanda kamu belum punya mental yang kuat, dikit-dikit marah dan tersinggung, takut sendirian, mudah terpengaruh, iri melihat orang lain sukses. Ayo, masih lemahkah mental kalian, ya? Ini tanda-tanda utama kegagalan dalam usaha. Oke, selanjutnya, nah ini adalah tugas pertama, sifatnya individu, ya, yang harus kalian kerjakan. Jadi tugas kalian adalah mengamati lingkungan sekitarmu, ya. Jadi ini bisa sekitar lingkungan kalian atau bisa kalian mencari dari internet, surat kabar, majalah, untuk temukan tokoh wirausahawan di bidang kerajinan atau bidang lainnya yang sukses. Tadi sudah Ibu kasih contoh tentang Ibu Susi Puji Astuti, ya, seorang pengusaha, seorang sosok wanita yang akhirnya bisa menjadi menteri dan dia sampai sekarang pun masih mempunyai usaha, ya. Nih, usaha yang sukses. Pelajari kisah sukses dari wirausahawan tersebut. Tulislah hal-hal apa saja yang membuat wirausahawan tersebut berhasil berdasarkan kisah suksesnya. Tulislah hasil pemikiranmu, kumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Anak-anak pondok boleh berkelompok, ya, asal ada namanya, maksimal 2 peserta didik. Jadi yang kalian tinggal di pondok silakan nanti membentuk kelompok, ya. Satu tugas ini dikerjakan 2 anak, ya. Jadi silakan nanti kalian bisa cari pengusaha-pengusaha sukses, ya. Insya Allah banyak sekali pengusaha-pengusaha sukses di Indonesia atau yang di sekitar lingkungan kalian atau yang mungkin kalian kenal, ya. Di sini ada contoh orang yang sukses. Ini ada Ibu berikan contoh lagi, ya. Nanang Qasim, kalau kalian pernah mendengar Nanang Qasim. Nanang Qasim adalah
motivator kenamaan, membagi kiat sukses dalam menjalani hidup. Seorang Nanang Qasim adalah seorang motivator. Dalam training motivasinya selalu berpikir positif karena terdapat kekuatan alam semesta dan sugesti atas pikiran positif tersebut, ya. Jadi Nanang Qasim membagi kiat sukses dalam menjalani hidup. Dalam training motivasinya itu selalu berpikir positif dalam. Jadi mempunyai berpikir positif yang dalam karena terdapat kekuatan alam semesta dan sugesti atas pikiran positif itu. Selain selalu berpikir positif, dalam menjalani hidup diperlukan sikap selalu bersyukur. Dan jangan lupa, kita itu selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Sedikit pun Allah memberikan rezeki pada kita, jangan lupa untuk mengucapkan syukur. Dengan selalu bersyukur, ketentraman jiwa akan kita dapati. Oke, sampai bertemu pada pertemuan berikutnya pada materi ide dan analisis peluang usaha budaya lokal, ya. Nah, untuk pertemuan ini tolong tugasnya kalian kerjakan, nanti bisa dikumpulkan sebelum pertemuan selanjutnya atau bisa kalian langsung kirim ke nomor WA Ibu Siska, ya. Silakan ada dalam bentuk foto boleh, bentuk file boleh, silakan bebas. Ini sebuah karangan tulisan, ya, sebuah tulisan menceritakan tentang orang-orang pengusaha sukses. Tidak harus orang-orang yang kalian di internet, di lingkungan sekitar mungkin kalian melihat ada orang yang sukses, ya, bisa kalian tulis untuk tugas pertama di pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Baiklah anak-anakku, mungkin penjelasan dari Ibu cukup sekian, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Nanti ini PowerPoint-nya tetap akan Ibu share di grup, ya, biar kalian bisa membacanya kembali. Oke, Ibu cukupkan sampai di sini. Doa Ibu semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa berkumpul kembali, bertatap muka langsung, bertemu di Madrasah Istimewa dengan slogan prestasi sebagai tradisi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.